Saya Suji Hartanto, Kepala Bidang Cagar Budaya, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Pergi berlayar ke Pulau Penyengat, singgah sebentar membeli sagu. Sambutlah salam dengan semangat, budaya akuntabilitas kini menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan bagaimana seorang pemimpin dapat membangun budaya akuntabilitas dalam organisasi. Bagi saya, akuntabilitas bukan sekadar berkewajiban menyusun laporan atau mempertanggungjawabkan pelaksanaan pekerjaan. Akuntabilitas adalah komitmen moral untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, setiap kegiatan, dan setiap pekerjaan yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sudah seperti rumah kedua bagi saya. Rutinitas harian, mingguan, bahkan bulanan saya habiskan di bidang cagar budaya. Di tangan kanan saya memegang dokumen kajian pelestarian dan penetapan cagar budaya peringkat provinsi. Di tangan kiri ada berkas rencana pemanfaatan dan penataan fisik kawasan sejarah. Dua berkas ini mempertemukan dua tata nilai yang berbeda. Satu, bicara tentang nilai luhur penyelamatan objek warisan sejarah di Bunda Tanah Melayu. Satu lagi, bicara tentang ketegasan kepatuhan aturan birokrasi, target teknis, dan audit kepatuhan hukum. Sebagai Kepala Bidang Cagar Budaya, tanggung jawab saya tidaklah mudah. Provinsi Kepulauan Riau dianugerahi ratusan objek, bangunan, hingga situs bersejarah yang tersebar di setiap kabupaten kota. Mengawal perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aset sejarah yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat provinsi merupakan amanah besar yang menuntut ketelitian luar biasa. Sebagai Kepala Bidang Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, saya memiliki kesempatan untuk terlibat langsung dalam berbagai kegiatan, mulai dari penetapan cagar budaya, konservasi benda koleksi bersejarah, pembinaan tenaga pelestarian cagar budaya, dan pengusulan warisan budaya tak benda Indonesia. Setiap kegiatan memiliki tantangan tersendiri dan menuntut pengelolaan yang transparan, tertib administrasi, kerjasama kabupaten kota se-Provinsi Kepulauan Riau yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam melaksanakan program pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga pelestarian cagar budaya yang melibatkan juru pelihara dari beberapa kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau. Program ini memiliki target yang jelas, pekerjaan yang harus dikelola secara tertib, serta keluaran yang terukur. Saya menyadari bahwa keberhasilan kegiatan tidaklah cukup hanya diukur dari terselenggaranya acara. Yang jauh lebih penting adalah memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan, terdokumentasi dengan baik, serta menghasilkan manfaat nyata bagi dinas kebudayaan. Adapun langkah pertama yang saya lakukan adalah memperjelas pembagian tugas. Setiap anggota tim memahami tanggung jawabnya, mulai dari administrasi, penyusunan materi, koordinasi narasumber, dokumentasi, hingga penyusunan laporan. Dengan pembagian tugas yang jelas, setiap orang mengetahui perannya dan memiliki tanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya masing-masing. Selanjutnya, saya membangun komunikasi yang terbuka. Sebelum kegiatan dimulai, kami melakukan rapat koordinasi untuk menyepakati jadwal kerja, target yang ingin dicapai, potensi risiko, dan langkah mitigasi. Setiap kendala dapat segera ditangani tanpa menunggu kegiatan selesai. Saya juga menanamkan pentingnya dokumentasi yang tertib. Setiap surat, daftar hadir, dokumentasi foto, notulen rapat, laporan perjalanan dinas, serta bukti pelaksanaan kegiatan dikumpulkan dan diarsipkan secara sistematis. Dengan demikian, proses pelaporan menjadi lebih mudah dan seluruh bukti pelaksanaan tersedia apabila diperlukan dalam proses evaluasi maupun pemeriksaan. Selain aspek administrasi, saya juga mendorong tim untuk fokus pada kualitas hasil.
Kami tidak hanya mengejar progres keuangan atau penyelesaian kegiatan tepat waktu, tetapi juga memastikan bahwa juru pelihara yang kami tempatkan di setiap kabupaten kota memperoleh pengetahuan baru yang dapat diterapkan di daerah masing-masing. Setelah kegiatan selesai, kami melakukan evaluasi melalui diskusi sehingga masukan-masukan dari juru pelihara menjadi bahan perbaikan untuk kegiatan berikutnya. Dalam proses tersebut, saya belajar bahwa seorang pemimpin harus mampu membangun kepercayaan. Saya memberikan ruang kepada seluruh anggota tim untuk menyampaikan ide dan masukan. Ketika terdapat kesalahan, saya tidak mencari siapa yang harus disalahkan, melainkan mengajak tim mencari akar masalah dan menyusun solusi bersama. Pendekatan ini menciptakan suasana kerja yang lebih terbuka, saling mendukung, dan berorientasi pada perbaikan. Seiring waktu, perubahan mulai terlihat. Penyusunan laporan menjadi lebih cepat karena data telah terdokumentasi sejak awal. Koordinasi antar personil semakin baik karena setiap orang memahami tugasnya masing-masing. Pelaksanaan menjadi lebih tertib karena seluruh proses mengikuti ketentuan yang berlaku. Yang paling penting, tumbuh kesadaran bahwa akuntabilitas bukan hanya soal tanggung jawab pimpinan, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh tim organisasi. Saya juga melihat bahwa pemanfaatan teknologi memiliki peran penting dalam memperkuat akuntabilitas. Dokumen kegiatan mulai disusun dalam format digital, data juru pelihara terdokumentasi lebih rapi, dan proses pelaporan menjadi lebih efisien. Dengan sistem yang lebih baik, informasi dapat diakses lebih mudah. Risiko kehilangan dokumen dapat dikurangi dan proses pengawasan menjadi lebih efektif. Dari pengalaman tersebut, saya menyimpulkan bahwa terdapat 5 prinsip utama yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam membangun budaya akuntabilitas. Yang pertama, memberikan keteladanan. Pemimpin harus menjadi contoh dalam disiplin, integritas, kepatuhan terhadap aturan, dan tanggung jawab. Yang kedua, membangun komunikasi yang terbuka sehingga setiap pegawai merasa dihargai dan memiliki kesempatan menyampaikan pendapat. Yang ketiga, menciptakan sistem kerja yang jelas melalui pembagian tugas, indikator kinerja, dan mekanisme evaluasi yang terukur. Keempat, memanfaatkan teknologi untuk peningkatan transparansi, efisien, dan kualitas pelayanan. Dan yang terakhir, yang kelima, melakukan evaluasi secara berkelanjutan agar setiap pengalaman menjadi pembelajaran penting untuk meningkatkan kualitas organisasi. Saya juga percaya bahwa budaya akuntabilitas tidak akan tumbuh apabila hanya mengandalkan aturan. Budaya tersebut tumbuh karena adanya keteladanan, kepercayaan, komitmen, dan konsistensi seorang pemimpin dalam menjalankan nilai-nilai organisasi. Sebagai aparatur sipil negara, kita mengemban amanah untuk melayani masyarakat. Amanah tersebut hanya dapat dijalankan dengan baik apabila setiap keputusan, setiap kegiatan, dan setiap penggunaan sumber daya dilaksanakan secara jujur, transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk terus menjadi pemimpin yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian target, tetapi juga mampu membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, kolaborasi, dan akuntabilitas. Saya percaya bahwa ketika budaya tersebut telah tertanam, organisasi akan semakin dipercaya masyarakat, mampu memberikan pelayanan yang lebih baik, dan berkontribusi nyata dalam pelestarian cagar budaya sebagai identitas serta warisan budaya Kepulauan Riau bagi generasi yang akan datang. Merawat sejarah masa lalu, mempertanggungjawabkan untuk masa depan. Kain songket turunan Daik dipakai anggun oleh Dara. Kelola cagar budaya dengan baik, negeri akuntabel, rakyat sejahtera. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam budaya.